Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Kerinduan lebih banyak diciptakan oleh imajinasi kita daripada oleh realitas yang sebenarnya. Epictetus dengan tegas mengingatkan bahwa manusia tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh gambaran dan opini yang mereka bentuk tentang peristiwa itu. Dengan kata lain, ketika kita merindukan seseorang yang tidak lagi hadir, kita sebenarnya tidak sedang berhadapan dengan mereka sebagai manusia nyata. Kita berhadapan dengan gambaran mereka, potret emosional yang telah kita ciptakan di dalam pikiran kita. Dalam psikologi hubungan, ini sejalan dengan konsep idealization, kecenderungan manusia untuk membentuk versi ideal dari seseorang, khususnya saat mereka sudah tidak lagi tersedia secara emosional atau fisik. Otak kita mengisi kekosongan dengan kenangan terpilih, membesar-besarkan momen-momen manis, dan menghapus ketidaksempurnaan. Hasilnya, kita tidak benar-benar merindukan orang itu, tetapi ide mereka, bayangan sempurna yang kita pelihara di benak. Proses ini diperparah oleh apa yang disebut dalam neuroscience sebagai error prediksi reward. Ketika kita mengharapkan suatu hadiah emosional, seperti perhatian, kasih sayang, dan hadiah itu tidak datang, otak kita terus-menerus memutar ulang kenangan yang pernah memberi kita rasa nyaman. Ini menciptakan ilusi kebutuhan. Seolah-olah kebahagiaan kita bergantung pada kembalinya orang itu, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah siklus internal pencarian kepuasan yang tak terpenuhi. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan realitas dari bayangan. Marcus Aurelius menulis, "Singkirkan penilaianmu dan keluhanmu lenyap." Ini berarti, jika kita mampu menghentikan narasi yang kita bangun dalam pikiran kita, cerita-cerita tentang bagaimana seharusnya orang itu kembali, betapa mereka seharusnya mencintai kita, maka penderitaan itu sendiri akan kehilangan bahan bakarnya. Kerinduan pada akhirnya bukanlah musuh. Ia hanyalah sinyal bahwa kita tengah bergulat dengan imajinasi kita sendiri. Ia menjadi berbahaya hanya ketika kita lupa bahwa apa yang kita rindukan bukanlah realitas, melainkan sebuah lukisan emosional yang kita ciptakan untuk mengisi ruang kosong di dalam hati kita. Menyadari ini memberi kita kekuatan luar biasa. Kita tidak lagi harus tunduk pada gelombang rindu yang tak terkendali. Kita bisa memilih untuk mengamati kerinduan itu, mengenalinya sebagai produk imajinasi, dan melepaskannya dengan penuh kesadaran. Kita bisa menghormati kenangan tanpa menjadi budak darinya. Jadi saat rasa rindu itu datang menyerang, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang merindukan orang itu, atau hanya bayangan yang pernah kubangun tentang mereka? Karena saat kamu mampu menjawab pertanyaan itu dengan jujur, disitulah awal dari pembebasan batinmu. Selanjutnya, mari kita bahas mengapa mengidealkan orang lain justru membuatmu kehilangan diri sendiri. Keempat, mengidealkan orang lain adalah bentuk kehilangan diri. Pernahkah kamu merasa seperti semua yang kamu lakukan adalah untuk mendapatkan pengakuan atau perhatian dari seseorang yang kamu idamkan? Apakah kamu pernah merasa bahwa kebahagiaanmu tergantung pada bagaimana orang tersebut memandangmu atau apa yang mereka lakukan terhadapmu? Jika jawabannya ya, maka kamu sedang terjebak dalam perangkap yang sangat halus namun berbahaya, mengidealkan orang lain. Dalam Stoikisme, kita diajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal luar, termasuk pandangan atau tindakan orang lain. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, apa yang terjadi pada kita adalah hal yang tidak dapat kita kontrol, tetapi bagaimana kita meresponnya adalah sepenuhnya dalam kendali kita. Ketika kita mengidealkan seseorang, kita memberikan mereka kekuatan untuk menentukan seberapa berharga diri kita, dan ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri. Menghargai orang lain tentu adalah hal yang mulia, tetapi menganggap mereka lebih besar dari yang sebenarnya adalah cara kita kehilangan kendali atas kebahagiaan kita sendiri. Dalam psikologi hubungan, hal ini sering disebut sebagai dependensi, ketergantungan emosional yang berlebihan pada seseorang. Ketika kita mulai mengidealkan seseorang, kita menciptakan gambaran yang sempurna tentang mereka. Kita melihat mereka hanya dengan lensa positif, menutup mata terhadap kekurangan mereka.
dan mengabaikan tanda-tanda yang mungkin menunjukkan bahwa hubungan tersebut sudah tidak sehat. Bahkan, kita seringkali berpikir bahwa mereka adalah penyelamat kita, sosok yang bisa mengisi kekosongan dalam hidup kita yang seharusnya kita tangani sendiri. Namun kenyataannya, orang yang kita idealkan hanya menjadi bayangan dari harapan dan impian kita. Mereka tidak benar-benar ada dalam bentuk yang kita pikirkan. Ketika kita menempatkan seseorang pada pedestal yang terlalu tinggi, kita juga menempatkan diri kita dalam posisi yang lebih rendah. Kita lupa bahwa kita juga memiliki nilai, kekuatan, dan potensi yang seharusnya kita rayakan. Dengan menjadikan seseorang lebih besar dari diri kita menempatkan diri kita pada posisi yang terus-menerus membutuhkan validasi dari luar, alih-alih belajar untuk menciptakan nilai itu dari dalam. Mengidealkan orang lain juga membuat kita terjebak dalam pola pikir yang destruktif. Ketika seseorang yang kita anggap sempurna ternyata mengecewakan kita merasa hancur. Kita merasa seperti telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, padahal yang hilang sebenarnya adalah ilusi kita sendiri. Kita telah mengaitkan kebahagiaan kita pada seseorang yang tidak dapat memenuhi ekspektasi yang telah kita bangun di kepala kita. Padahal seperti yang diajarkan oleh Epictetus, kita tidak boleh membiarkan apa yang berada di luar kendali kita, seperti tindakan orang lain, mengendalikan perasaan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk melepaskan diri dari jebakan ini? Pertama, kita harus mengingat bahwa orang lain, sebaik apapun mereka, memiliki keterbatasan mereka sendiri. Mereka tidak sempurna dan mereka tidak datang untuk menyelesaikan kekosongan dalam diri kita. Kebahagiaan dan kedamaian batin berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari harapan akan perubahan luar. Menghargai orang lain tanpa mengidealkan mereka adalah cara untuk menjalin hubungan yang lebih sehat dan lebih realistis. Yang kedua, kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Ini bukan tentang menjadi egois atau narsistik, tetapi tentang menghargai diri kita sebagai manusia yang juga layak untuk dihargai tanpa bergantung pada penilaian orang lain. Kebahagiaan sejati adalah saat kita menemukan kepenuhan dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri kita. Dengan kata lain, kita harus berani berdiri tegak sebagai individu yang utuh, tanpa bergantung pada bayangan atau pengaruh orang lain. Ketika kita melepaskan ilusi tentang orang yang kita idamkan, kita memberi ruang untuk mencintai dan menghargai diri sendiri dengan lebih tulus. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana kita bisa membebaskan diri dari ketergantungan emosional dan kembali menguasai kehidupan kita. Kelima, membebaskan diri dari ketergantungan emosional. Ketergantungan emosional bisa sangat mengikat, seringkali menjebak kita dalam pola pikir dan perasaan yang membuat kita merasa tidak berdaya. Ketika perasaan kita tergantung pada orang lain, entah itu pasangan, teman, atau bahkan keluarga, kita membiarkan diri kita kehilangan kendali atas kebahagiaan dan kesejahteraan batin kita. Padahal seperti yang kita pelajari dalam stoikisme, kebebasan sejati hanya bisa tercapai ketika kita mengambil kendali penuh atas emosi dan reaksi kita sendiri, bukan mengandalkan orang lain untuk memberi kita perasaan itu. Epictetus, salah satu tokoh stoik terkenal, mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat mengganggu kita kecuali kita yang membiarkan diri kita terganggu. Ini adalah prinsip yang mengajarkan kita bahwa perasaan kita tidak tergantung pada orang lain atau situasi luar, melainkan pada penilaian kita terhadap situasi tersebut. Ketergantungan emosional terjadi ketika kita merasa bahwa kebahagiaan kita tergantung pada sesuatu atau seseorang di luar diri kita, padahal kebahagiaan sejati datang dari dalam diri. Psikologi hubungan memberi wawasan lebih lanjut tentang fenomena ini. Teori keterikatan yang pertama kali dikemukakan oleh John Bowlby menunjukkan bahwa pola hubungan awal kita dengan orang tua atau pengasuh membentuk cara kita berhubungan dengan orang lain di masa dewasa. Mereka yang memiliki gaya keterikatan cemas, misalnya, cenderung lebih bergantung pada orang lain untuk merasa aman dan diterima. Mereka merasa tidak lengkap tanpa adanya perhatian atau persetujuan dari orang lain. Sayangnya, pola ini dapat berlanjut ke hubungan yang lebih luas dan menjadi sumber ketergantungan emosional yang merugikan. Namun, melepaskan ketergantungan emosional bukan berarti kita harus menjadi dingin atau tidak peduli terhadap orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang mencapai keseimbangan yang sehat antara mencintai dan menghargai orang lain tanpa menjadikan mereka sebagai sumber kebahagiaan kita. Ketika kita bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk memberikan rasa aman atau kebahagiaan, kita memberi mereka kekuatan untuk mengatur perasaan kita.
Ini adalah cara yang tidak sehat untuk menjalani hidup, dan lebih penting lagi, ini menghalangi kita untuk menemukan kedamaian batin yang sejati. Untuk membebaskan diri dari ketergantungan emosional, kita perlu mulai dengan mengenali bahwa kebahagiaan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita harus belajar untuk menemukan kedamaian dalam diri kita, tanpa bergantung pada orang lain untuk mencapainya. Ini adalah proses yang memerlukan waktu dan latihan, tetapi melalui praktik stoikisme, kita dapat membangun kekuatan batin untuk melepaskan kebutuhan akan validasi dari luar. Langkah pertama adalah mengubah cara kita berpikir tentang orang lain. Alih-alih mengharapkan mereka untuk memenuhi kebutuhan emosional kita, kita harus belajar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan diri kita sendiri. Ini berarti berhenti mengharapkan bahwa orang lain akan membuat kita bahagia atau merasa lengkap. Kebahagiaan datang dari dalam, dari menghargai diri kita, menerima kekurangan kita, dan merasa cukup dengan siapa kita. Selanjutnya, kita perlu mengelola ekspektasi kita terhadap orang lain. Orang lain seperti kita memiliki keterbatasan, dan mereka tidak selalu dapat memenuhi semua harapan atau kebutuhan kita. Mereka mungkin tidak selalu bisa hadir saat kita membutuhkan mereka, atau mereka mungkin tidak memberikan kita perhatian atau kasih sayang yang kita inginkan. Mengakui kenyataan ini tidak berarti kita tidak peduli atau tidak menghargai orang lain, tetapi lebih pada memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka memperlakukan kita. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon situasi tersebut. Langkah terakhir adalah berlatih untuk melepaskan. Ketika kita merasa terjebak dalam perasaan cemas atau gelisah karena ketergantungan pada orang lain, penting untuk berlatih melepaskan ekspektasi tersebut. Ini tidak berarti kita berhenti mencintai atau menghargai orang lain, tetapi lebih kepada memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol perasaan mereka atau bagaimana mereka berinteraksi dengan kita. Melepaskan berarti menerima kenyataan tanpa perlawanan dan menemukan kedamaian dalam diri kita meskipun orang lain tidak memenuhi harapan kita. Proses ini bisa terasa sulit, terutama jika kita sudah terbiasa mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan kita. Namun, ingatlah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan menuju kebebasan batin. Dengan berlatih setiap hari untuk melepaskan ketergantungan emosional, kita tidak hanya mendapatkan kebebasan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Bebaskan dirimu dari ketergantungan emosional, dan kamu akan menemukan kekuatan batin yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kebahagiaanmu tidak tergantung pada apa yang orang lain lakukan, tetapi pada cara kamu menghadapinya. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana kita bisa mulai menciptakan hidup yang lebih bebas dan penuh kendali atas emosi kita, dimulai dengan memilih kebebasan batin setiap hari. Keenam, menciptakan hidup yang lebih bebas dan terkendali. Kebebasan sejati bukanlah kebebasan yang datang dari dunia luar. Kebebasan itu ada dalam kendali kita, atas diri kita sendiri. Dalam stoikisme, ini adalah pokok ajaran yang dijunjung tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan peristiwa luar, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons peristiwa-peristiwa tersebut. Jika kita ingin hidup yang lebih bebas, kita harus belajar untuk membebaskan diri dari pengaruh eksternal yang mengendalikan perasaan kita. Kebebasan ini berasal dari mengambil kendali penuh atas pikiran dan emosi kita, bukan menyerahkan kendali kepada orang lain atau situasi. Dalam praktik sehari-hari, banyak dari kita merasa terperangkap dalam siklus reaktif terhadap perasaan kita. Kita mengizinkan perasaan cemas, marah, atau kecewa mengendalikan cara kita bertindak. Kita merasa terikat oleh ekspektasi orang lain, oleh harapan sosial, atau bahkan oleh rasa takut akan kehilangan atau penolakan. Semua ini adalah bentuk ketidakbebasan. Kebebasan sejati datang ketika kita bisa memilih bagaimana merespons, bukan hanya bereaksi. Salah satu prinsip stoik yang penting adalah belajar untuk membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Apa yang dapat kita kendalikan, pikiran kita, reaksi kita, dan sikap kita. Apa yang tidak bisa kita kendalikan, keputusan orang lain, peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kendali kita, atau bahkan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Jika kita terus-menerus berusaha mengendalikan hal-hal di luar diri kita, kita akan terperangkap dalam siklus ketidakpuasan dan stres. Ketika kita memilih untuk hidup berdasarkan prinsip stoikisme ini, kita menciptakan ruang untuk kebebasan batin. Kebebasan ini bukan berarti kita menjadi apatis atau tidak peduli dengan apa yang terjadi di dunia sekitar kita. Sebaliknya, itu berarti kita belajar untuk merespons dengan cara yang lebih bijaksana, yang mencerminkan kebijaksanaan,
kesabaran, dan penerimaan. Kita tidak lagi terjebak dalam perasaan yang dipicu oleh kejadian luar, tetapi kita belajar untuk mengambil waktu dan ruang untuk memproses perasaan kita dengan cara yang lebih konstruktif. Dalam psikologi hubungan, hal ini juga berkaitan dengan konsep pengaturan diri, self-regulation. Ketika kita merasa terhubung dengan orang lain atau dengan situasi tertentu, kita dapat dengan mudah terperangkap dalam respons emosional yang intens. Tetapi, dengan melatih pengaturan diri, kita belajar untuk memilih respons yang lebih tenang dan lebih bijaksana. Ini tidak berarti kita menekan perasaan kita atau mengabaikan kebutuhan kita, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan perasaan tersebut mengendalikan kita. Dengan demikian, kita bisa tetap mengendalikan diri,